Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baik, anak-anakku sekalian, apa kabar semua? Tidak terasa ya, kita sudah lama berjumpa dan kita berjumpa kembali sekarang di pembelajaran online. Sebelumnya anak ingin memberikan selamat kepada kalian semua karena saat ini kalian sudah naik ke kelas 2, dimana sudah tidak sama seperti kemarin lagi. Kita pembelajaran PJOK di kelas 1, sekarang sudah di kelas 2. Dan tidak terasa 1 tahun penuh kita melakukan pembelajaran online. Ya, tidak terasa ya, tapi kita harus tetap semangat dan serius belajar, patuhi orang tua dan jaga kondisi badan. Kenapa kita harus jaga kondisi badan? Karena pandemi COVID-19 atau COVID-19 atau pandemi virus corona ini masih berlanjut ya, masih berlangsung, dan kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Baik, anak ingin sedikit menjelaskan bahwa protokol kesehatan yang diberikan atau diberlakukan oleh pemerintah itu bertujuan sangat baik bagi kita, yaitu agar kita tidak terpapar oleh virus COVID-19 atau corona ini. Kenapa? Karena COVID-19 atau virus corona ini adalah virus yang berbahaya. Ya, dia adalah virus yang jahat yang akan merusak kesehatan kita apabila kita terpapar. Dan yang lebih mengerikan adalah belum ada obatnya, karena itu kita hanya bisa melakukan upaya pencegahan saja. Baik, selanjutnya tentu saja kita kembali bertemu di pelajaran PJOK ya. Nah, di sini masih bersama Ana Muhammad Abdul Qorib atau biasa kalian panggil Ana Pak Qorib ya. Di sini Ana dipercaya untuk mengampu kembali pelajaran PJOK di kelas 2. Baik, untuk pertemuan pertama ini Ana akan lebih kepada info materi, di mana informasi materi di semester 1 ini akan ada gerak lokomotor. Baik, untuk gerak lokomotor kalian mungkin sedikit sudah mengenal karena di kelas 1 itu kita sudah mempelajari meskipun sedikit, tapi tidak apa-apa, kita ulang. Untuk gerak lokomotor sederhananya adalah gerak lokomotor adalah jenis gerakan yang mengharuskan pelakunya berpindah tempat. Nah, jadi kalau antum semua melakukan gerakan lokomotor itu diwajibkan berpindah dari tempat antum diam atau tempat antum berdiri atau duduk, itu kalian berpindah. Nah, itu disebut dengan gerak lokomotor. Dan gerak selain itu lawannya adalah gerak non lokomotor, yaitu gerakan yang dilakukan tanpa harus berpindah dari tempat bertumpu. Untuk contoh gerakannya ini ada banyak ya. Kemarin di kelas 1 kalian bisa praktek lari atau jalan dan praktek gerakan-gerakan yang lain, menggiring bola seperti itu termasuk gerakan lokomotor. Sedangkan non lokomotornya kalian melakukan gerakan senam tapi tidak berpindah. Kemarin kayaknya pernah ya. Nah, Ana masih punya alhamdulillah untuk video-video kalian yang kalian kirimkan saat Ana memberikan tugas. Alhamdulillah, Masya Allah, itu sangat bagus. Ana sangat mengapresiasi untuk tugas-tugas kalian. Baik, selanjutnya untuk pertemuan pertama kali ini Ana tidak akan memberikan tugas. Kenapa? Karena ini kita lebih masuk ke informasi dan teknis pembelajaran PJOK ya. Jadi untuk kedepannya Ana akan jelaskan sekarang bagaimana teknisnya untuk pembelajaran terutama PJOK ini. Baik, selanjutnya di pembelajaran PJOK yang pertama adalah penyampaian materi. Jadi sebelum Ana memberikan tugas, nanti akan ada penyampaian materi dari Ana. Biasanya untuk penyampaian materi dibersamai atau diikuti dengan pemberian tugas materi. Ingat, pemberian tugas materi. Biasanya nanti Ana menggunakan Google Form atau menggunakan
mengharuskan antum untuk menulis atau menggambar ya. Baik, selanjutnya Afan, ada sedikit gangguan. Ada penyampaian dan contoh gerakan praktik. Di materi penyampaian dan contoh gerakan praktik akan diikuti pemberian tugas praktik. Untuk tugas praktik ini kalian akan diberikan tugas membuat gerakan. Nanti bisa direkam, bisa untuk pengirimannya bisa di grup via video ya, atau mungkin nanti via foto contoh, atau foto itu untuk contoh kegiatan fisik yang antum lakukan. Baik, selanjutnya dalam 1 bulan itu akan ada 2 kali pertemuan. Nah, yang artinya hanya 1 kali tugas praktik. Baik, seperti itu adalah teknis dari pembelajaran PJOK yang akan kita jalankan. Baik, karena ini kita kembali ke materi dulu ya. Kembali ke materi, kita untuk PJOK pada dasarnya PJOK adalah mengetahui cara berolahraga yang baik, dan yang kedua mengetahui cara hidup sehat. Ingat, PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Intinya hanya 2 ini, cara berolahraga yang baik dan cara hidup sehat. Bagaimana cara berolahraga yang baik? Yang pertama pasti dimulai dengan pemanasan. Yang selanjutnya tidak memaksakan diri. Nah, meskipun sudah pemanasan tapi ngangkat bebannya berat, nah itu namanya memaksakan diri. Selanjutnya melakukannya dengan teratur. Jadi untuk olahraga yang baik itu harus pemanasan, tidak memaksakan diri, dan melakukan dengan teratur. Bukan dalam sebulan hanya sekali, atau dalam 2 bulan hanya olahraga sekali. Nah, tidak ya, tapi olahraga yang baik melakukannya dengan teratur. Dan untuk cara hidup sehat yaitu menjaga pola makan dan tahu bagaimana cara merawat bagian tubuh dengan benar dan menjaga tubuh. Kenapa kok merawat bagian tubuh dengan benar? Karena bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama perawatannya. Untuk menjaga tubuh, bagaimana cara kita menjaga tubuh yang baik, yaitu tubuh kita berhak atau membutuhkan istirahat. Tidak hanya olahraga, tapi dia juga butuh istirahat. Baik, karena di pertemuan pertama sesuai dengan kaidah PJOK yang tadi, kita pemanasan, jadi tugas kita tiadakan. Baik, untuk menghadapi pembelajaran online kali ini, Ana harap kalian harus tetap sabar, karena ini adalah langkah terbaik, insya Allah yang terbaik yang bisa kita lakukan daripada tidak melakukan pembelajaran sama sekali ya. Dan Ana harap kalian tetap semangat. Selain sabar, kalian harus tetap semangat. Nah, jadi tidak malas-malasan dalam mengerjakan tugas, dalam menyimak materi. Nah, kalian harus selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan jangan lupa banyak berdoa agar kita dimudahkan dalam segala urusan kita dalam belajar. Dan tidak lupa untuk tetap ikhlas. Insya Allah apabila kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, kita akan mendapatkan banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukupkan untuk materi hari ini. Insya Allah nanti ada sedikit pertanyaan via voice note untuk di grup. Ana harap kalian bisa langsung menjawabnya. Nanti Ana tutup sesi video kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.